Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Sanoto Masegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023, hari biasa pekan pertama Advent. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, siapkanlah hati kami dengan kekuatan-Mu. Kiranya pada kedatangan Kristus Putra-Mu, kami diundang menghadiri perjamuan hidup kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mukjizat penggandaan roti berawal dari ketergerakan hati Tuhan Yesus akan orang banyak yang tidak memiliki makanan, sementara mereka sudah demikian mengikuti Dia sampai 3 hari, lalu percaya kepadanya dan banyak membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan. Ketergerakan hati Tuhan Yesus akan belas kasihan kepada orang-orang, lalu membuatnya bersama para murid untuk berbagi apa yang mereka punya, meskipun itu kalau dalam hitungan manusia tentu tidak akan cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Meski demikian Tuhan Yesus tetap mengucap syukur apa yang ada pada mereka, hanya beberapa ikan kecil dan 7 roti. Setelah mengucap syukur, akhirnya lalu dibagikan kepada orang-orang itu dan mukjizat terjadi, orang-orang banyak pada makan, bahkan sisa 7 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yakni demi keselamatan umat manusia sesamanya. Maka dengan ketergerakan hati oleh karena belas kasih, lalu mau berbagi, maka mukjizat akan terjadi. Karena kadang-kadang kita menutup mukjizat yang sebenarnya bisa terjadi ketika hati kita tergerak oleh belas kasih dan mau berbagi. Semoga pada masa Advent ini kita lebih banyak memiliki hati yang terbuka, yang murah hati, yang percaya akan mukjizat Tuhan ketika kita lebih banyak bersyukur dan mau membuka diri, berbagi bahkan dari kekurangan kita karena tergerak oleh belas kasih demi keselamatan sesama. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang murah hati, terbuka, mau berbagi, penuh syukur akan kebaikan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.